Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Kristiana dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang bisnis model kanvas. Nah, sebelumnya teman-teman mungkin belum tahu apa sih itu bisnis model kanvas. Nah, bisnis model kanvas ini adalah kerangka kerja sederhana yang digunakan oleh suatu perusahaan dalam merancang, mengembangkan, memahami model bisnis suatu perusahaan. Nah, bisnis model kanvas ini biasanya itu dalam bentuk visualisasi gambar atau bahkan chart. Seperti yang ada di layar ini, ada 9 elemen dalam bisnis model kanvas. Baik, di sini ada 9 elemen dalam bisnis model kanvas. Yang pertama itu ada customer segment, kedua ada value propositions, ketiga ada channel, keempat ada customer relationship, kelima itu ada revenue streams, keenam ada key research, ketujuh ada key activities, kedelapan ada key partner, dan yang kesembilan itu ada cost structure. Nah, 9 elemen ini sebelumnya sudah kami kategorikan pada saat perkuliahan kewirausahaan. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu tentang bisnis model kanvas dalam 9 elemen ini. Baik, di sini ada pertama itu ada customer segment. Nah, customer segment ini tuh berikatan erat dengan value proposition, dan di mana target konsumen ini bisa dibagi menjadi berbagai segmen sesuai kebutuhan. Contohnya berdasarkan usia, gender, hobi maupun tingkat konsumerisme. Nah, di sini kami sudah mengisi elemen pertama, yaitu dengan wanita usia 20 sampai 45 tahun yang suka bersolek atau berdandan dan juga merupakan bekerja di luar ruangan atau di luar rumah, dan juga mempunyai pengeluaran sebesar 3 sampai 4 juta. Nah, dalam arti di sini konsumen tersebut dalam tingkat menengah. Selanjutnya itu ada value proposition. Nah, value proposition ini merupakan nilai jual produk atau jasa kita sehingga konsumen ini mau memilih perusahaan kita daripada kompetitor lain gitu. Nah, sebelum menentukan hal yang lain, value proposition ini sangat diartikan itu krusial untuk diketahui agar bisnis kita ini menjual apa yang konsumen benar-benar butuhkan, dan juga memastikan apakah perusahaan kita ini menjual solusi atas permasalahan mereka seperti yang sudah kita tentukan di awal, yaitu customer segment, di mana ada wanita usia 20 sampai 45 tahun yang suka bersolek dan juga bekerja di luar rumah atau di luar ruangan. Nah, di value proposition ini kami mengisi dengan make up yang tahan lama, aman bagi semua jenis kulit, praktis dipakai, mudah dibawa, dan juga coveragenya baik. Maksud dari semua ini adalah make up yang tahan lama. Make up tahan lama ini bisa diartikan berhubungan dengan customer segment yang sudah diisi, yaitu bekerja di luar rumah, yang dimana pastinya si perempuan ini harus mempunyai makeup yang tahan terhadap sinar matahari, tahan terhadap keringat, tahan terhadap debu atau suhu apapun itu. Nah, sehingga di value proposition ini kami mengisi makeup yang tahan lama dan juga aman bagi semua kulit pastinya. Nah, praktis dipakai dan juga mudah dibawa. Nah, kenapa kami mengisi itu? Karena dapat diartikan perempuan pekerja itu pastinya pengen yang praktis, pastinya juga pengen yang simple seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang channel dan juga customer relationship. Nah, cuma sebelumnya saya akan menjelaskan tentang customer relationship terlebih dahulu. Customer relationship ini merupakan cara kita untuk memahami konsumen dengan mendekati mereka gitu. Jadi di dalam customer relationship ini kita dapat mengetahui cara apa sih yang paling efektif untuk berinteraksi dengan konsumen maupun calon konsumen. Nah, misalnya ini kalau dalam di layar kita memberikan contoh seperti giveaway, event atau acara yang membuat konsumen atau calon konsumen ini menjadi penasaran terhadap produk yang kita punya atau terhadap perusahaan kita, seperti itu.
Nah, selanjutnya itu ada channel. Nah, tadi yang sudah saya katakan bahwa channel dan juga customer relationship ini saling berhubungan. Dimana di bagian customer relationship itu kita sudah membahas tentang cara pendekatan kita dengan konsumen. Konsumen kita sesuai dengan bahasa dan juga interest mereka. Nah, saatnya sekarang kita harus benar-benar menemui mereka dan berbicara gitu. Jadi bisa dikatakan channel ini merupakan tempat pertemuan kita dengan konsumen. Nah, tempatnya itu di mana sih? Nah, tempat yang paling ideal itu bisa dikatakan seperti kita harus meletakkan advertisement terlebih dahulu, misalnya seperti billboard, iklan, terus juga e-commerce itu apa? Shopee misalkan, seperti itu. Dan di sini kami menulis word of mouth. Word of mouth ini misalkan dalam arti kata dari mulut ke mulut gitu. Misalnya teman kalian yang memakai blush on, lipstick, dan kalian tertarik nih terhadap apa yang mereka pakai, terus kalian menanyakan terhadap teman kalian tentang produk yang teman kalian pakai. Nah, itulah bisa dikatakan word of mouth. Selanjutnya ini ada key activities. Nah, key activities ini merupakan aktivitas bisnis kita yang dijalankan sehari-hari agar dapat mencapai value proposition. Nah, di sini kami mengisinya seperti survei, merancang konsep atau desain, pemesanan ke pabrik, pemesanan produk. Selanjutnya ini ada key research. Key research itu kenapa sih harus ada key research? Nah, agar tetap kompetitif di dalam industri bisnis yang kita geluti. Nah, kita tuh membutuhkan sumber daya yang tepat karena ini adalah aset yang kita miliki untuk mendukung aktivitas perusahaan. Nah, di sini kami isi key research-nya itu seperti modal, pengetahuan bisnis, dalam arti kata orang yang berpengetahuan tentang bisnis, dan juga pastinya tim atau karyawan seperti content creator, seperti itu. Selanjutnya itu ada key partner. Kenapa sih harus ada key partner gitu? Pastinya juga dalam sebuah bisnis ini membutuhkan partner kerja yang mendukung sebuah perusahaan atau perusahaan kita. Di key partner kami mengisi dengan influencer, afiliator, keluarga, teman. Nah, cuma buat teman-teman yang masih dalam bisnis yang baru atau baru memulai bisnis, key partner kalian bisa pertama-tama itu adalah keluarga, teman-teman. Jika bisnis kalian sudah mulai membesar, kalian bisa memakai influencer atau affiliator. Selanjutnya itu ada cost structure. Nah, cost structure ini merupakan skema finansial yang membiayai operasional perusahaan kita gitu. Nah, di sini kami mengisinya dengan modal, waktu, dan juga tenaga. Nah, kenapa sih modal? Nah, mungkin teman-teman bertanya-tanya, kenapa harus modal gitu? Karena ya memang kita dalam membuat suatu perusahaan itu kita pastinya membutuhkan uang atau modal, dimana berapa uang sih yang harus dikeluarkan untuk melaksanakan aktivitas perusahaan perharinya, terus berapa biaya sih sumber daya yang dipakai, makanya di situ kita menaruh waktu dan juga tenaga. Nah, yang terakhir ini ada revenue streams. Nah, setiap perusahaan ini pastinya membutuhkan aliran pendapatan untuk tetap bisa menjalankan aktivitasnya sehari-hari gitu. Nah, di sini kami mengisinya itu di revenue streams ini produk lebih terkenal. Kenapa sih harus lebih terkenal? Karena ketika produk yang kita punya terkenal, nah itu bisa membuat perusahaan ini berjalan tanpa adanya hambatan apapun gitu. Nah, sehingga dalam diarti katakan revenue streams ini merupakan sumber pendapatan perusahaan dari berbagai sumber gitu. Jadi ketika produknya lebih terkenal, konsumen makin banyak, akhirnya si perusahaan ini mendapatkan keuntungan berupa uang, seperti itu.